Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita panjatkan puji sesyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan kita disibukkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Terlebih pada sore hari ini merupakan sebuah kewajiban yang harusnya kita pahami bersama, bagaimana masing-masing kita memiliki semangat untuk thalabul ilmi. Kita tentunya tidak menghendaki menjadi sebuah generasi yang tidak memahami Islam dengan baik. Karena Rasulullah SAW sudah prediksikan hal ini dalam hadisnya, yusiku ayati ala nasi zamanu la yabqa minal islami illa ismuhu. Hampir-hampir akan datang suatu masa yang mana tidak tersisa Islam kecuali hanya namanya saja. Orangnya Islam, KTP-nya juga Muslim. Kan tapi ketika kita tanya apakah melaksanakan sholat, kebanyakan menjawab tidak sholat. Nah, ini jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang seperti itu. Kemudian wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an itu kecuali hanya tulisannya saja. Al-Qur'an punya, ditanya punya. Akan tapi apa? Al-Qur'annya tidak pernah dibaca, Al-Qur'annya tidak pernah dipahami. Inilah sebuah kondisi yang tentunya jangan sampai akhir dari generasi-generasi kita ini sebuah generasi-generasi yang tidak memiliki semangat untuk Islam. Saya sampaikan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun." Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad. Ya, murtad ini kalau kita pahami secara sekilas, lafaz yang mutabadir fi dzihn itu adalah orang yang irtadda an dini, orang yang keluar dari agama Islam. Akan tapi kalau kita ingin melihat pada penafsiran-penafsiran yang ada, orang yang murtad adalah orang yang pertama tidak memiliki keseriusan di dalam memahami Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang murtad adalah orang yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Ya. Kemudian ketiga, orang-orang Islam yang tidak ada semangat untuk memperjuangkan Islam. Generasi atau kaum yang seperti ini, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan datangkan suatu kaum. Jadi umat yang lemah semangatnya, irodahnya ini Allah akan ganti dengan apa? Suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, yang mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya kita di sini ya berharap dan sangat-sangat mohon kepada Allah jangan sampai menjadi generasi yang diganti. Ya, tapi bagaimana menjadi generasi yang mengganti, generasi yang buruk, ya. Yang memiliki sifat di antaranya apa? Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Ya. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, salam dan salawat mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa siqah terhadap ajaran sampai hari akhir nanti. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini terus terang ya saya sangat berbahagia sekali, sangat senang ya bisa bertemu dengan antum dan antuna sekalian. Karena berkali-kali kita mengadakan majelis taklim, pengajian-pengajian ya, baik di masjid-masjid di Bantar Lampung ini, ataupun mungkin di perumahan-perumahan yang ada, atau di kantor-kantor yang ada, dinas yang ada. Sangat sedikit sekali kita jumpai, kita dapati ya, anak-anak muda yang mereka mau bersabar duduk di majelis taklim. Tapi subhanallah ya, pada sore hari ini ada segelintir bahasanya ini. Kalau dibilang banyak karena dibandingkan yang di luar lebih banyak gitu ya. Ada segelintir ya
orang segelintir pemuda dan pemudi yang memiliki semangat untuk izul Islam dan kaum muslimin. Dan ingat bahwasanya kemuliaan itu ada pada Islam. Ya. Maka Rasulullah sampaikan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, maka Allah akan fakihkan orang tersebut dalam urusan agama. Kan begitu. Kebaikan, kemuliaan, ya, kejayaan kita, kemenangan kita baik dunia maupun di akhirat itu tergantung sejauh mana kita memahami Islam ini. Gitu. Nah, maka tidaklah kita akan memperoleh tentunya sebuah kemuliaan, ya, sebuah, ya, kejayaan, melainkan apa? Kita harus kembali kepada Islam, ya, agama yang satu-satunya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kepada materi. Di sini ada materi, ya, yang disampaikan panitia kepada kita tentang bagaimana bakti kita, ya, kepada orang tua, ya, karena masing-masing kita pasti, ya, memiliki orang tua. Apa ada di antara antum dan antuna yang lahir tanpa orang tua? Tentunya tidak ada. Tidak ada yang lahir dari batu, Pak, yang nggak ada, Pak. Ya, nggak ada yang lahir dari pohon, juga nggak ada. Dan na'udzubillah kalau sampai lahir dari hewan, gitu ya. Insyaallah tidak ada. Semuanya kita milik orang tua. Nah, maka yang harus kita pahami pada kesempatan sore hari ini adalah apa yang harus kita perbuat untuk orang tua kita ini. Karena ternyata banyak sekali, ya, nas-nas yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang tua itulah yang menjadikan faktor kesuksesan kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang sering kalinya kalau anak-anak sekolah itu ingat orang tua itu kalau mau minta duit, ya, anak kampus ini, ya, jangan-jangan seperti itu juga gitu. Ingat orang tua kalau butuh, ya, uangnya, ya, sudah habis uang jajannya, ya, itu baru ingat orang tua. Ya. Nah, bagaimana kebiasaan-kebiasaan seperti ini justru kita hilangkan. Jadi bagaimana setiap waktunya kita memohon dan meminta restu orang tua. Karena sudah jelas, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Bukhari, ya, dalam hadis yang sahih, ridallah fi ridal walidain. Ya, ridha Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Ya. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu letak pada kemurkaan orang tua kita. Maksudnya apa? Kalaulah kita orang yang cerdas, orang yang pintar, memiliki wawasan yang luas, tapi kita berada dalam kemurkaan orang tua kita, maka sekali-kali kita tidak akan menjadi orang yang berbahagia di dunia ini. Ya, itu pasti. Karena kalaulah kita sampai durhaka kepada orang tua, ya, pada hakikatnya kita telah melakukan sebuah kemaksiatan dan masuk dalam kategori apa? Al-kabair. Ini ada bukunya, Al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Dan hakikat perbuatan dosa, kata Rasulullah, al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayatali alaihi nas. Ya, perbuatan dosa adalah perbuatan yang mengusik hati. Ya, mengusik hati. Jadi kalau antum sekalian di sini berbuat sesuatu, tiba-tiba pulang dari berbuat sesuatu itu, hatinya nggak tenang, ingat perbuatan itu adalah maksiat. Ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya di rumah, ya, di rumah itu ada ayam tetangga itu masuk ke dapur rumah, ya, bukannya disuruh keluar malah ditutup pintunya gitu, ya. Malah ditutup pintunya itu. Sudah begitu disembelih, ya, dimakan lagi, ya. Nah, silahkan tanya kepada diri kita, dari semenjak kita memegangnya, menyembelihnya, memakannya, dan setelah itu apa yang ada dalam diri kita? Pasti ketidaktenangan, pasti kegelisahan. Ya. Juga siapa saja di antara antum dan antuna hari ini masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Gitu. Karena apa? Kebahagiaan itu terletak pada kebaikan-kebaikan yang ada. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka akan semakin tenang diri kita. Itu pasti, ya, itu pasti. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua.
dan juga kebencian Allah atau kemurkaan Allah juga tetap pada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka kemarin belum lama ini ya ada salah seorang ikhwan, ya seorang pemborong ini datang kepada saya yang pada intinya dia curhat masalah ya kondisi keluarganya. Ya. Ketika itu disampaikan ke saya, Ustaz, ya, bagaimana ya jika ada seseorang ikhwan ya, yang dia lebih membela istrinya daripada membela kedua orang tuanya. Ya. Kemudian ikhwan tadi mengatakan, Ustaz, ini terlebih malah ibunya yang disakiti. Itu bagaimana menurut Ustaz? Ya. Kemudian saya katakan kepada si fulan tadi, ya akhi, ya, ingat bahwasanya ya, dosa kita kepada orang tua ini merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, ya, kalaulah kita sampai durhaka kepada seorang ibu, terutama seorang ibu, karena Rasulullah itu menyebutnya 3 kali ya. Siapakah seseorang yang berhak saya pergauli dengan baik? Maka Rasulullah mengatakan ummuk, ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibu kamu. Sumaman, dijawab Rasulullah, siapa lagi? Ibu. Ya. Nah maka saya sampaikan, ya, karena ibu ini menempati posisi yang sangat istimewa, maka jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua, terlebih adalah seorang ibu. Karena apa? Saya sampaikan kepada ikhwan tersebut, ibu kita ini nggak ada gantinya. Masing-masing kita nggak mungkin dilahirkan dari 2 orang ibu, bener ya? Pasti dari ibu itu. Bahkan bahasa kasarnya itu, kalau istri itu bisa ganti, ya bisa ganti. Tapi kalau ibu kita nggak bisa ganti. Pasti kita lahir dari seseorang, ya dari seseorang itu. Nggak mungkin dilahirkan 2 kali dari 2 orang wanita. Dan seperti itu. Nah maka bagaimana ya kondisi-kondisi seperti ini, terutama para ikhwan yang ada di sini, ketika ada masalah-masalah ya kaitannya dengan istri yang ternyata bermasalah dengan ibu antum atau bapak antum, bagaimana bisa berdiri di tengah-tengah, bisa memutuskan secara bijak. Jangan sampai justru membela istrinya habis-habisan dan memaki-maki kedua orang tuanya. Nauzubillah. Ini banyak kejadian seperti itu. Ya. Karena kita bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat 23, ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan, dan Rabbmu memerintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya apa? Jangan sampai ada bentuk-bentuk peribadatan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang ada di sini, Pak. Ya, yang ada di sini mas-mas yang ada ini. Kalau melewati jembatan harus membunyikan apa? Klakson itu, nggak perlu lagi. Ya, karena sering saya pas berdiri di pinggir jembatan, klakson terus ini. Ini menghormati saya atau menghormati jembatan? Tapi berapa kali tapi setelah itu ketika kita berada di belakang orang, itu memang ternyata benar. Setiap jembatan dia membunyikan itu klakson itu. Nah, ini apa tujuannya? Kalau itu sebagai bentuk peringatan supaya orang jembatan minggir, oke lah, tidak masuk dalam perbuatan syirik, gitu ya. Tapi kalau itu diniatkan sebagai bentuk permohonan dia, ya, pemohon atau perlindungan dia kepada penunggu jembatan ini, inilah menjadi masalah besar. Ini sebuah kesyirikan tentunya. Kalau di kalangan anak muda, nggak tahu kalau sekarang masih ngetren apa tidak. Kalau dahulu itu berapa kali kita rupiah, ini akhwatnya hati-hati ini. Ya, berapa kali rupiah itu ternyata seorang ibu-ibu ini, ya, dia ini dulu sukanya kepada suami itu karena di sihir. Ya, apa bahasanya? Dipelet. Ya, seperti itu. Setelah kita rupiah, sadar, ya, itu ya. Setelah dia sadar malah semakin dia benci kepada suaminya itu. Akhirnya si suaminya marah-marah kepada kita. Akhirnya loh, bapak nyalakan saya. Ya. Bapak harus bersyukur kepada kita karena kita sudah merupiahnya kemudian sembuh.
tapi dia menjadi benci kepada saya. Nah itu muhasabah dulu Pak, jangan-jangan ada sesuatu yang lain dulu mendapatkan cintanya ini. Ternyata dia terus terang, Ustaz, saya jujur Ustaz, memang dahulu saya cinta kepada dirinya, ditolak terus. Ya, setelah ditolak itu ya, dukun bertindak itu ya. Nah kemarin ini Ustaz, lupa, saya ngupdate sihirnya itu lupa. Jadi terlambat ngupdate-nya itu. Akhirnya apa? Si Ahwat ini apa si Umhat ini sudah terlanjur benci dulu ya. Akhirnya kita ruqyah, lepas juga sihirnya. Akhirnya sekarang jadi musibah, sudah punya anak tapi istrinya gak suka lagi sama suaminya. Ini jadi kapanpun dan dimanapun juga zikir pagi dan sore tolong bisa dirutini ya. Terutama membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau bisa dibaca 10 kali ahsan, tapi kalau bisa membaca sampai 100 kali itu afdal sebagai bentuk perlindungan kita dari godaan setan-setan yang ada. Ya, kemudian juga bisa baca bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu juga sebagai perlindungan kita dari berbagai macam sihir dan sebagainya. Baik, itu yang pertama di sini diperintahkan untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua dengan kedua orang tua dengan baik. Di sini Allah mengkaitkan ya, langsung menggandengkan bahasanya antara perintah beribadah, kemudian setelah itu langsung taat kepada orang tua. Bakti kita kepada orang tua berarti apa? Bakti kepada orang tua ini menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam. Tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita abaikan sama sekali. Ya. Kalaulah hari ini ya, antum sekarang ini di kampus ya, jauh daripada orang tua, paling tidak yang harus senantiasa kalian ya mohonkan kepada Allah untuk orang tua antum apa? Apa ya kita mintakan kepada orang tua kita? Kesehatan. Yang lain, yang paling pertama ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kedua, mohonkan kepada Allah supaya orang tua kita ini apa? Diteguhkan di atas agama Islam. Karena menurut ayat Al-Qarni, beliau mengatakan umat Islam hari ini terkena penyakit apa? Ghaflah. Apa itu ghaflah? Lalai untuk apa? Berdoa untuk dirinya sendiri aja dia lalai. Gak pernah dia berdoa untuk dirinya supaya apa? Diteguhkan di atas agama Islam, diteguhkan di atas ketaatan kepada Allah, dijauhkan dari kemaksiatan. Lalai. Dan juga apa? Sedikit juga kaum muslimin hari ini yang mereka mendoakan orang tuanya. Ya, mendoakan orang tua. Kemudian juga kata beliau, sedikit juga kaum muslimin hari ini yang lalai dari apa? Masuk rumah gak baca doa. Coba yang baca Quran tadi doa masuk rumah bagaimana? Terus? Mumtaz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ini jangan-jangan yang dari pesantren ya yang saya tunjuk ini. Dari pesantren? Wah, berarti belum teruji ini. Antum sampai kawas. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Bukan dari pesantren kan? Alhamdulillah. Guru TPA. Alhamdulillah. Ghaflah itu apa tadi itu? Untuk masuk rumah nggak baca doa, keluar rumah nggak baca doa, masuk kamar mandi apalagi ya, itu nggak baca doa, apalagi sudah dalam kondisi darurat ya, lari-lari termenung ujung-ujungnya itu, lari-lari termenung. Itu kadang-kala itu dilupakan semuanya, ya, lalai betul, lalai. Sampai pada derajat tadi mendoakan akan kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, supaya orang tua kita diteguhkan di atas agama Allah, supaya orang tua kita rajin sholat. Ini kadang-kadang apa? Tidak pernah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sungguh menjadi sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya, padahal ya, kalau kita ingin lihat perjuangan orang tua ini kan sangat besar ya. Gak usah saya cerita karena kita sudah dewasa semua.
Terlebih kalau yang akhwat ini sudah punya anak, coba bagaimana ngurusin anak ya ketika hamil. Coba kalau berat badannya si anak itu berapa kilo, biasanya rata-ratanya 3 kiloan ya, 3,5 kilo dan 3 kilo yang 2,5 kilo itu. Ini kan dibawa terus itu. Si jabang bayi ini nggak bisa diletakkan dulu. Nah, saya letakkan dulu, saya bekerja nyuci piring dulu, nggak bisa kan? Dibawa terus kemana saja. Nah, seperti itu. Belum lagi kalau si anak ini demam, demamnya tinggi. Bagaimana seorang ibu itu dia harus ya begadang malam, harus begadang. Kalau bapaknya sih tidur nyenyak itu ya, tapi si ibu, coba bayangkan si ibu, kasih sayang si ibu itu. Kalau misalnya tidur siang ya, si bapaknya itu udahlah tidur saja gitu ya. Bagaimana seorang ibu, dia perhatian dengan anaknya, di kala tidurnya apa saja yang rambutnya kurang pas dia rapikan, kotoran-kotoran apa saja itu dia bersihkan di kala tidurnya seorang anak. Ini merupakan perhatian yang sangat-sangat luar biasa yang diberikan orang tua kepada kita. Maka sudah sangat wajar kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita itu. Nah, adapun ya hari ini ya, antum baik atau tidak baik ya, ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Kalau di zamannya sahabat Umar itu ada seseorang ya, seorang bapak. Dia mengadukan tentang buruknya akhlak ya, anaknya itu. Kalau berkata itu kasar. Ya. Kemudian tidak ada sopan santun kepada orang tuanya. Akhirnya dia mengadu kepada sahabat Umar bin Khattab. Ya, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini kalau berkata kepada saya perkataannya kasar, nggak pernah dia berbuat baik kepada saya. Kalau saya perintah dia pasti menolak. Ya, kemudian si sahabat Umar ini memerintahkan kepada seorang tadi untuk memanggil putranya. Ya, setelah putranya datang, ya ketika itu ya sahabat Umar ingin memarahinya, tapi tiba-tiba si anak tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya jika seorang bapak itu punya hak yang harus dia tunaikan oleh anaknya, adakah seorang anak ya yang haknya itu harus tunaikan oleh bapaknya? Ya, ini wawasan pengetahuan kepada antum ya, para ikhwan. Ya. Maka dijawab oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan ada 3 tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Maksudnya ini menentukan baik buruknya kita lahir di dunia ini. Maksudnya seperti itu. Ya. Yang pertama, seorang bapak itu harus mencarikan ibu yang solehah. Ya, mencarikan ibu yang solehah. Hari ini yang belum menikah, ya, ya, jangan asal ketemu dengan akhwat jadian nikah gitu ya. Ketemu di, maaf ya, ketemunya di mall, ya, ketemunya di Facebook, ya, ketemunya di mana lagi? Di halte. Temunya di bioskop, kenalan, jadian. Ya kalau solehah itu ya. Ya mencarikan ibu yang soleh. Karena apa? Dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW antustarfa'al hamqa. Rasulullah itu melarang kita menyusukan anak kita ini kepada wanita-wanita yang dungu. Karena apa? Fa innal labana yusafihu. Karena air susu ibu itu akan mewarisi watak ibunya kepada anaknya. Jadi dalam Islam anak ini lebih dominan mengikut kepada siapa? Kepada ibu. Ya, lebih dominan kepada ibu. Nah maka ini terjawablah ya PR kita di pondok pesantren. Ya, kenapa seringkali pintu-pintu kamar mandi, jendela-jendela itu hancur? Ya, dalam 2 pekan dibenahi, jebol ya. Seperti itu ya. Kemudian saya pikir-pikir dalam hadis ini jangan-jangan itu di waktu kecilnya bukan minum ASI itu, ya, minumnya susu sapi. Ya. Jadi watak sapi inilah ya justru diwarisi oleh si anak ini. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan. Tapi bisa jadi analisa ke sana itu bisa jadi itu benar kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikannya dengan nama-nama yang baik dan islami. Itu tugas seorang bapak ya.
Jadi anak ini baik atau tidak baik ya sebenarnya tadi dari orang tuanya tadi. Nah, kalaulah seorang anak tadi diberi nama Paijem misalnya gitu ya, mungkin akhwatnya ini nama Paijem, kalau si ikhwannya dinamai Paijo. Ketika hadir di sekolah ya, kemudian pas perkenalan dibaca Paijem apa? Dia nggak langsung hadirah ya Ustaz, hadirah ya Ustaz, bukan begitu dia. Tapi dia nunggu dulu hadirah. Kenapa? Dia malu, ya. Malu dengan identitas namanya itu malu, Pak. Ya, sehingganya apa? Jangankan dia untuk menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, sekedar untuk mengangkat kepalanya saja dia nggak kuat. Karena apa? Inilah seorang ayah ya yang menjadikan penyebab anak-anaknya menjadi orang-orang yang gagal, menjadi orang-orang yang tidak sukses. Ya seperti itu. Ya karena diberi nama, maaf ya, nama-nama yang mungkin sudah nggak ada artinya, Jawa sisa gitu ya. Saya orang Jawa, jadi paham, maka saya angkat yang Paijem. Kalau di Ahwat ada yang nama Paijem, saya mohon maaf ini. Ya mudah-mudahan nggak ada nama Paijem gitu. Karena sekarang nggak ada istilah-istilah nama-nama Paijem itu, gitu ya. Nah, berarti apa? Nama itu adalah pertama identitas. Jadi kalau kita ngabsen itu, kita tahu misalnya namanya Muhammad Burhanuddin gitu. Ini kita tahu bahwasanya bapaknya itu adalah Muslim, bapaknya paling tidak paham agama gitu ya. Tapi kalau Paijem, nah ini Paijem, oh bapaknya orang Jawa, ya nggak paham Islam, diberi nama Paijem kan gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua, nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Nah maka sebisa mungkin kalau ada di antara antum dan antumnya ini namanya masih kurang islami atau tidak islami sama sekali, itu tidak masalah, ganti nama. Bahkan Rasulullah itu biasa mengganti nama para sahabat-sahabat yang masuk Islam karena namanya aneh-aneh, namanya ada yang kilap, anjing gitu kan. Nah, ada lagi namanya apa, bas itu kan apa namanya, burung apa namanya itu, burung elang itu ya, bas itu kan. Apalagi diberi nama hinsir lagi ya, apa hinsir. Jadi hati-hati antum dengan orang bahasa Arab ini, hati-hati. Ketika antum jalan, hinsir Pak gitu ya. Itu bukan minggir ya. Hinsir itu babi Pak gitu ya. Hinsir ya. Ini hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, tugas seorang bapak kepada anaknya. Ini mudah-mudahan ya dari kita berusaha dari awal ini akan lahir tadi itu anak-anak yang saleh dan salehah tadi itu. Ya. Yang ketiga adalah mengajarinya Al-Qur'an. Ya, mengajarinya Al-Qur'an. Nah, inilah tugas seorang bapak. Maka setelah sahabat Umar menjelaskan hal ini, maka si anak tadi apa? Langsung apa? Dia bereaksi. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, tahukah engkau bahwasanya pertama ibu saya itu adalah seorang wanita budak yang dibeli dari pasar seharga 3 dirham. Gitu ya. Yang kedua, saya diberi nama Ju'al. Ju'al itu apa? Kumbang yang senantiasa bermain di tempat-tempat kotor. Itu Ju'al. Itulah nama saya, yang bermain gitu. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah diajarinya Al-Quran. Silahkan wahai Amirul Mukminin, engkau marah kepada siapa? Yang jelas engkau tahu kenapa saya seperti ini. Akhirnya apa? Yang semula dia mau marahi anaknya, justru dia memarahi siapa? Bapaknya. Ya, memarahi bapaknya. Karena tadi itu. Nah maka kalau antum hari ini ya, kok ada yang karakternya, akhlaknya ya, kok jauh betul dari Islam, ini jangan disalahkan orang tuanya gitu. Paling tidak, ya memang itu ada jalur-jalurnya. Tapi paling tidak hari ini, ya di dalam Islam kita sudah jelas bahwasanya Allah perintahkan fahadainahun najdain. Maka kami berikan kepada manusia itu 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah kita disuruh memilih, karena hidup ini bukan sebagaimana kayak robot di setir kanan-kanan, enggak seperti itu. Kita diberikan sebuah pilihan. Sebagaimana akhwatnya harus pakai jilbab, itu pilihan siapa? Pilihan diri kita, pilihan si akhwat sekalian. Bagaimana juga antum harus
bisa bermajelis taklim di sore hari di sini, pilihan siapa? Pilihan kita juga, kan seperti itu. Maka ini kaitannya dengan bagaimana ya kita bisa melahirkan anak yang soleh dan soleha. Tentunya anak yang akan berbakti nanti kepada orang tua, karena memang diawali dari situ, dari ibu yang soleha. Maka si akhwatnya bagaimana memposisikan diri menjadi ibu yang soleha tadi, mempersiapkan diri menjadi calon-calon ibu yang soleha. Paling tidak hafalannya 10 juz ya akhwat sekalian. Nah kalau si akhwatnya 10 juz, ikhwannya 20 juz ya. Atau juz 30 saja, atau hanya trikul saja. Apa trikul? Masa jadi imam bagi keluarga hafalannya hanya trikul, kul wallahu ahad ya, kul dan kul yang selanjutnya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya, materi kita masih 10 menit yang akan datang. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya hukuman bagi orang-orang yang sampai durhaka kepada orang tua. Kullu dzunubi yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa-dosa Allah akan akhirkan hukumannya ya terserah Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari kiamat, illa uququl walidain, illa uquqal walidain, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibih, karena sesungguhnya apa? Allah akan menyegerakan hukuman tersebut kepada para pelakunya. Ya. Semua dosa itu bisa jadi Allah akhirkan hukumannya itu, siksaannya itu. Tapi kalau kaitannya dosa kita kepada orang tua, kita durhaka kepada orang tua, bisa jadi Allah akan segerakan siksaannya atau hukuman tersebut. Apa bentuk-bentuknya? Di Lampung ini ada salah seorang trainer terkenal ya. Cuman hari ini rumahnya di mana, dia aslinya mana, jelas sekarang udah di Jakarta. Kalau nggak di Jakarta di Bandung tinggalnya. Yaitu Insinyur Jamil Zaini. Ya, Insinyur Jamil Zaini ya. Itu bahkan trainer Asia Tenggara ya, dia sudah Asia Tenggara. Sampai hari ini saya cari-cari informasi belum ketemu juga. Jadi beliau ini pernah berkisah ya tentang bagaimana dahulunya beliau itu mencuri uang punya ibunya itu Rp150 di zaman beliau ketika itu. Ya, dia ambil karena dia itu ditagih, kalau ditagih ya, ditegur terus sama gurunya supaya bayar SPP. Nah ketika itu dia sudah sangat malu, akhirnya dia pulang ke rumah, dia carilah uang ibunya itu. Akhirnya ketemulah di bawah kasur, dia ambillah 100-nya dia bayarkan SPP, 50-nya untuk jajan. Ya, 50 masih cukup ya untuk beli permen 50 masih cukup itu ketika itu. Kemudian beliau tumbuh dewasa, akhirnya menjadi orang sukses, menjadi seorang trainer terkenal ya. Kemudian ketika dia punya istri, ketika itu dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, istrinya itu sakit. Sudah dibawa ke rumah sakit yang terkenal di Jakarta, di Bogor, di Bandung, semuanya nggak ada yang bisa mendiagnosa apa penyakit daripada istrinya tersebut. Akhirnya apa? Dia ketika itu ya sholat malam, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingat-ingat betul apa dosa yang pernah dia kerjakan kepada orang tuanya. Beliau kerjakan kepada orang tuanya. Ternyata dia teringat uang Rp150 itu. Ya. Sehingganya apa? Dia setelah itu memohon kepada Allah ya untuk diampuni dosanya itu. Ya, kemudian setelah itu dia mengambil handphone, diteleponlah ibunya. Wahai ibu, tahukah engkau uang Rp150 yang ada di bawah kasur ibu? Iya Mil, itu uang ibu itu. Kemudian saya ketika ada orang yang ingin ya mengambil kepada saya uang tersebut, karena uang itu kata ibunya sudah saya persiapkan untuk membayar ya utang ya. Ternyata apa Mel? Uang itu nggak ada. Ibu malu Mel. Kemudian ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang mengambilnya itu apa? Diberikan hukuman. Kemudian apa? Si Jamil Zaini menangis jadi-jadinya. Ingatlah wahai ibu, yang mengambil itu adalah saya. Yang mengambil itu adalah saya. Maafkan saya ibu. Kemudian setelah itu berapa saat setelah itu ibunya memaafkan. Kemudian si Jamilnya menceritakan, wahai ibu, istri saya sekarang sedang sakit.
Tidak ada dokter yang bisa mendeteksi apa penyakit istri saya ini. Tolong maafkan saya. Setelah dia dimaafkan, pagi harinya tiba-tiba ada dokter yang mendatangi beliau ini. Kemudian mengatakan, Pak Jamil, alhamdulillah dengan izin Allah, penyakit istri Bapak sudah kita ketahui. Ternyata hukuman perbuatan dosa yang sudah berpuluh-puluh tahun itu, ya, dosa itu Allah Subhanahu wa taala berikan hukumannya setelah berkeluarga. Sekitar umur sudah 42 tahun. Baru Allah memberikan hukuman itu. Ya, bisa diakhirkan atau bisa disegerakan. Dan tidak sedikit yang menjadi tikus itu ya. Yang kisah nyata itu ya. Sebesar tikus, bukan sebesar tikus, mukanya kayak tikus itu ya. Itu kan gara-gara dia sedang bernyanyi, main musik dengan suara keras, ibunya sedang baca Quran kan gitu. Nah, ketika ibunya baca Quran dengan suara keras, anak ini merasa terganggu. Karena dia marah-marah sama ibunya. Sampai derajat Al-Qur'annya diambil kan gitu ya. Kemudian dibanting atau bagaimana sudah. Akhirnya ketika itu juga si anak ini menjadi tikus itu ya. Muka-mukanya, badannya seperti itu. Inilah ya bahwasanya bukti doa dari orang tua ini betul-betul mustajab. Terlebih kalau orang tua kita ini termasuk orang yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah ngangkat tangan begini, itu langsung dikabulkan. Ini mengerikan lagi. Ya, karena menurut Rasulullah SAW beliau selalu mengatakan, "Ruba as'asa akhdar di timroini." Betapa banyak orang itu yang rambutnya itu acak-acakan, bajunya itu berdebu. Di timroini, hanya memiliki ya 2 baju saja dia. Orangnya miskin, ya. Kemudian la yu'bahu lahu. Orang itu kalau datang nggak pernah dianggap, kalau pergi juga nggak pernah. Ya, nggak pernah ada orang yang merasa kehilangan. Tapi kalau sudah begini, lau aqsama 'ala Allah la barah. Tapi kalau orang ini sudah mengangkat kedua tangan, Allah akan mengabulkan doanya. Nah, kalau orang tua antum termasuk yang seperti ini antum harus lebih berhati-hati dan perkuatkanlah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai dengan doa-doa orang tua kita ini justru kita menjadi orang yang celaka seumur hidup. Hidup kita nggak pernah tenang, anak istri kita nggak pernah ya menjadi orang yang mudah diatur gara-gara dosa kita kepada orang tua kita. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masih ada waktu, mungkin nanti ya ada waktu yang bisa jawab. Sebelumnya saya kembalikan ini kepada pembaca. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Ya, itu tadi penyampaian dari bagaimana cara kita menghargai orang tua. Kalau kita cermati betapa banyak orang-orang yang banyak mendurhakai orang tuanya, padahal kita seharusnya berbahagia karena kita masih mempunyai orang tua yang lengkap seperti itu. Kita masih mendapatkan kasih sayang mereka, juga kita masih mendapatkan perhatian dari mereka. Tapi banyak sekali orang-orang yang mendoakan buruk untuk kedua orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Kemudian banyak juga orang-orang yang tidak mendoakan dalam setiap doanya untuk kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan curahan hati, kita kembali teringat kepada orang tua kita. Walaupun kita sukses, tapi kedua orang tua kita tidak merasakannya, itu sama saja kita telah durhaka kepada orang tua. Baiklah, diberikan sesi tanya jawab kepada ikhwan dan akhwat. Yang akhwat mungkin bisa ditulis di dalam kertas. Yang ikhwan dipersilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hanafi. Saya dari mahasiswa IAIN jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ini bertanya mengenai hadis yang antum utarakan tadi. Rasulullah bersabda bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Nah, bagaimana kaitannya dengan seseorang yang dia dari kecil tidak mengenal orang tuanya,
yang dia dari kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimana dia ingin bagaimanakah dia bisa mendapatkan ridho Allah secara sempurna? Secara sempurna. Yaitu contohnya kan sekarang banyak anak-anak yang dibuang oleh orang tua yang sejak kecil dia tidak mengenal siapakah orang tuanya dan siapakah bapaknya atau ibunya. Nah, itu. Apakah dia bisa mendapatkan ridho Allah dan bagaimana juga dia bisa mendapatkan kurnia Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang tua kita sedang telah meninggal dunia, otomatis kita punya kewajiban terhadap orang tua. Ya, ini salah satunya menjalin ukhuwah ya, persahabatan orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga melaksanakan kewajiban tersebut sedangkan kita tidak mengenal orang tua kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas waktunya. Saya Ruston Nawawi dari Tarbiyah Biologi Yain Radinitan. Sebuah yang saya ingin tanyakan begini. Kita diwajibkan berdoa kepada orang tua. Namun antara kita memilih din, agama atau doa, misalnya ini. Karena ada seorang sahabat itu, teman anak itu mengatakan dia Islam, anaknya Islam, namun orang tuanya adalah kafir. Ya, itu pertimbangan gimana? Karena ada suatu sahabat itu mementingkan agamanya, ia adalah salah satu yang dijamin masuk surga gitu. Dan saya menjawab bahwasanya kalau antara dua ibu antum itu adalah seorang yang kafir gitu, maka cukup hubungan sosialnya saja. Itu saja, syukur atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari YIN Radinitan Lampung. Yang ingin saya tanyakan, dari tadi kan pembahasannya hanya mengenai bagaimana menjadi orang tua yang soleh, bagaimana menjadikan anak yang soleh. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, di luar dari apa yang dibicarakan, itu ketika ada orang tua yang bukan tidak soleh, tapi tidak begitu soleh. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara anak untuk mengajak orang tua itu menuju jalan yang sebenarnya, kayak bilangin kepada ibunya kalau suruh pakai jilbab, bilangin ayahnya kalau harus sholat, tapi tidak ada kesan menasehati di situ. Gimana metode yang baiknya untuk anak membicarakan, mengajak orang tua di jalan kebaikan dengan tidak ada unsur anak menasihati orang tua. Terima kasih. Ya, silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya jawab yang terakhir ke belakang dulu, tarik ke belakang. Yang terakhir tadi ditanyakan bagaimana seorang anak menasihati orang tua, cara dan metodenya. Begini, teman akhwat Rasulullah, ketika kita masih kecil, masih belum balik, maka yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan agama itu adalah orang tua kita. Tapi di dalam Islam ini kondisinya nanti terbalik. Ketika kita sudah dewasa, memiliki sebuah pemahaman Islam, maka disitulah kita justru yang akan mendidik dan membimbing orang tua kita di saat orang tua kita ini sudah lanjut usia atau ketika orang tua kita masih hidup. Nah, inilah tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita pahami bersama. Bahkan anak laki-laki ini sampai kapanpun itu dengan bapaknya itu masih terikat betul, baik secara agama atau secara materi. Bahkan ketika itu ada salah seorang sahabat yang mengadukan tentang perihal bapaknya, yang ketika itu bapaknya itu mau mengambil uang anaknya itu. Maka kata Rasulullah SAW apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu itu adalah milik
kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ini kata Rasulullah SAW. Nah maka ketika orang tua kita hari ini dalam kondisi yang tidak begitu baik tadi ya, keagamaannya tadi, justru disitulah Allah memberikan sebuah peluang amal soleh kepada kita untuk memahamkan kepada orang tua kita tentang Islam yang benar. Ya, disitulah Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, bagaimana kita bisa bersabar menghadapi orang tua kita itu. Nah kemudian ya berdakwah itu kita sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang ada. Berdakwah yang paling baik adalah berdakwah dengan hal, dengan sebuah contoh, dengan langsung. Ya, tindakan dan perbuatan itu lebih efektif daripada kita banyak ngomong. Terlebih orang tua kita, Pak ya, Mas ya. Orang tua kita ini makan garamnya lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada kita. Kalau kita ceramai justru dia akan mentah. Ini perjalanan dari saya sendiri. Orang tua juga, saya juga sama, termasuk orang yang tidak paham Islam ketika itu sebelum saya masuk pesantren. Ya, kemudian ya saya ya ini masuk pondok pesantren juga atas jasa kakak saya yang senantiasa ya menggiring saya, meyakinkan saya supaya masuk pondok pesantren ketika itu. Dan setelah saya di pondok pesantren, pulang ke rumah ya bisa kultum. Ya. Kemudian setiap kali azan saya bersegera ke masjid. Ya. Kemudian ketika setiap kali ada pembagian rapor saya kasihkan, saya tunjukkan, saya bisa berprestasi gitu ya. Itu lama-lama orang tua ini melihat sikap, kelakuan, kemudian tindakan kita di rumah ini, ternyata bapak saya ini lama-lama berubah gitu. Yang semula nggak mau sholat di masjid 5 kali ya dalam sehari semalam, beliau termasuk orang yang paling rajin gitu ya. Langsung berubah. Kemudian yang semula tidak mendukung menjadi mendukung. Ini bisa kita mulai dengan itu dulu. Jadi jangan banyak ngomong dulu gitu ya. Jadi tunjukkan dulu akhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, baru setelah itu tatkala ya antum sekalian pulang ke rumah, ketika bapak sedang santai, ya, ajaklah berpikir. Jangan diceramai, ajak dia berpikir tentang Islam. Ya, kalau diceramai mental juga itu nanti. Ya, karena orang tua nggak bisa kita ceramai. Jadi ajaklah dia berpikir tentang syariat Islam bagaimana dan sebagainya. Itu terus bertahap. Jangan sampai begini. Kita ini punya sebuah keinginan membalikkan suasana orang tua itu dalam sekejap pemahamannya. Itu nggak bisa. Namanya dakwah itu pasti adanya proses. Ada proses waktu. Ya, bapak saya bisa seperti itu butuh waktu berapa? 2,5 tahun. Ya, 2,5 tahun. Nah antum tentunya apa? Bisa, ini relatif waktunya itu ya. Tergantung kedua orang tua itu bagaimana. Ya, bagaimana. Karena sekarang begini, seringkalinya ya, seseorang ini kalau memahami Islam itu tahapan awal itu apa? Takabbar, kata Ibnu Jauziyah ya. Takabur itu apa? Sombong dia. Sebagaimana antum ini ya. Wah, saya tadi malam mendapatkan tausiah tentang bid'ahnya Yasinan, misalnya itu. Pulang ke rumah, pas ada jadwal kultum, langsung di atas mimbar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Yasinan itu bid'ah. Tanpa mengontrol, ini siapa yang saya ceramai? Mereka siap menerima apa tidak? Ini tahapan awal orang berilmu itu biasanya seperti itu. Dia takabur, pengennya yang semester 1, ya, yang semester 1, cobalah kayak ngomongnya sudah intelek banget gitu ya. Ya, coba. Tapi kalau sudah lama nanti ya biasa ngomong Jawa ya. Mau kemana kamu? Ada yang di gue ya gitu ya. Pertama-tama ini juga ilmu Islam juga seperti itu. Nah maka saya pesankan kepada antum yang terutama yang masih pemula memahami Islam, itu jangan memaksakan kehendak kita kepada orang tua secara langsung. Tapi dakwah itu apa? Tadrijian, harus bertahap, harus ada fase-fasenya. Pulang, perbuat kayak dulu. Bangun hubungan yang baik kepada orang tua kita. Bila perlu disanjung orang tua itu terus. Ya. Bila perlu lagi, kalau ada yang dari pesantren di sini, kirim surat pakai bahasa Arab. Loh, biar apa? Biar orang tua ini tahu ternyata kita sudah bisa bahasa Arab. Kemudian terjemahkannya bingung dia kan? Kesana kemari, ternyata setelah diterjemahkan, ya, atlubu minkum al-fulus. Saya minta kepada bapak uang sebesar 2 juta. Nah, tapi di situ ada kebanggaan. Maka tidak ada salahnya antum memberikan SMS saja lah.
bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Bu, alhamdulillah siang nanti saya akan mengadakan lomba atau ikut perlombaan apa. Itu luar biasa orang tua itu. Terkesan betul itu. Terlebih Bapak Ibu bulan ini Bapak Ibu nggak usah ngirim. Nggak usah ngirim Bu, nggak apa-apa, nggak usah ngirim uang. Karena alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat rezeki dari teman saya. Itu orang tua, cuma SMS itu nggak mahal itu, tapi orang tua itu sudah merasa diperhatikan itu. Mungkin jarang lah dong ngasih kabar-kabar gitu, ngasih kabar kalau minta duit saja kan begitu. Kemudian SMS, Pak Ibu sudah sholat belum? Itu luar biasa itu. Apalagi ada salah seorang anak ini baru kelas SD, jadi tiba-tiba dia SMS kepada orang tuanya. Dia dipondokkan di Jawa Tengah sana. Dia SMS, Pak, Abi Umi nggak perlu jenguk saya, karena saya di sini alhamdulillah sudah betah. Saya sekarang sudah hafal 3 juz, ya. Abi Umi daripada repot-repot ke sini, tolong ongkosnya ditabung Mi untuk bayar SPP saya saja. Orang tua itu langsung nangis, serius langsung nangis. Padahal anaknya masih SD. Nah, antum harusnya yang pinter ini bahasa lebih oke daripada anak ini, ya. Seperti itu. Tolong itu dibangun dulu lebih dahulu, baru sedikit-sedikit masukkan nanti. Dan jangan lupa doakan orang tua, ya. Doakan orang tua kita. Kemudian yang sebelumnya tadi pertanyaan tentang bagaimana ya orang tua kita ini adalah orang yang non muslim. Ya, jadi dakwah itu tidak terbatas bapak kita muslim saja. Ya, meskipun bapak kita orang kafir, belum muslim, maka justru disitulah ya Allah memberikan sebuah peluang bagi kita untuk bisa mengislamkan orang tua kita itu. Ya, lagi-lagi kalau kita ingin mengingat sebuah sejarah bahwasanya apa? Kebanyakan orang masuk Islam itu karena apa? Keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ceritakan dulu tentang bagaimana sikap Rasulullah kepada seorang Yahudi yang sudah buta, pincang, ya tinggal di pojok pasar, tapi mulutnya ini pedas. Pedasnya apa? Maki-maki Rasulullah itu luar biasa kerasnya. Keluarnya itu apa? Muhammad Majnun, Muhammad itu gila. Gitu. Ini udah pincang ini ya, sudah begitu buta. Tapi seperti itu. Apa yang dibuat Rasulullah ketika itu? Justru beliau setiap pagi membawakan makanan untuk si Yahudi. Tidak hanya sekedar diletakkan, nih Yahudi, kul, nggak seperti itu. Tapi diletakkan disuapi si Yahudi. Sampai berapa tahun gitu? Sampai pada akhirnya ketika itu Rasulullah meninggal dunia. Ya, setelah meninggal dunia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang menghadap kepada putrinya atau istrinya Rasulullah bernama Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, apa perbuatan Rasulullah yang belum saya kerjakan? Ya, dijawab oleh Ibunda Aisyah, ada satu perbuatan Rasul yang belum kau kerjakan wahai bapak. Apa itu? Itu ada orang Yahudi di ujung pasar kerjaannya maki-maki Rasulullah, tapi Rasulullah justru membawa makanan dan menyuapinya. Oh, Abu Bakar apa gitu? Waduh, gimana ini? Akhirnya beliau berusaha lah berangkat ketika itu membawa makanan dan menyuapi. Ketika menyuapi begitu, tangannya dipukul. Siapa kamu? Kata si Yahudi, saya yang biasa berikan makan kepada kamu. Bukan, bohong kamu. Kalau yang biasa itu nyuapinya pelan-pelan, kamu itu kasar. Nah setelah itu dia sudah mengelak gitu ya, kemudian alasan-alasan juga nggak ketemu. Akhirnya dia terus terang, sahabat, benar, saya bukan yang biasanya. Ya. Karena ingatlah wahai Yahudi, yang biasa menyuapi kamu, memberi makan kamu itu adalah siapa? Muhammad, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Si Yahudi ikut beranjak, kaget dia. Benarkah itu Muhammad? Wallahi demi Allah dia adalah Muhammad. Akhirnya apa? Dia langsung apa? Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasul. Dia masuk Islam. Karena apa? Indahnya akhlak Rasulullah SAW. Coba kita bisa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampus yang ada ini, bisa menunjukkan keislaman kita dengan baik. Ya, betul-betul ya, perwujudan daripada Al-Quran itu ada pada diri kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang disukai, disenangi, pemahaman kita akan dirindukan oleh kebanyakan orang. Seperti itu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru ketika orang tuanya orang kafir, banyak doakan dia. Karena sebelum meninggal dunia boleh kita mendoakan orang tua kita yang masih kafir. Doakan supaya dia mendapatkan sebuah petunjuk. Ya, itu jangan justru malah dilepas. Kemudian pertanyaan pertama tadi tentang kaitannya dengan
bagaimana orang tua kita, bagaimana seorang yang tidak memiliki kedua orang tua, yang nasibnya tidak jelas, ya. Tetap, ya, mau tidak mau, kita lahir ini kan melalui sebuah proses, ya. Ada kehamilan kan. Tetap kita doakan secara umum, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, tetap kita lahir atas jerih payah ibu kita, tentunya kan gitu. Atau dengan proses daripada ibu dan bapak kita. Kita doakanlah mereka. Dan juga ya jangan lupa juga kita doakan supaya kita bisa dipertemukan. Terutama yang akhwat, ini penting sekali yang namanya bapak itu penting. Ya, bapak, karena seorang wanita ini nggak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau si ikhwan ini mau sekarang di Irian Jaya nikah itu bisa, nggak ada orang tua nggak apa-apa. Ya, tapi si akhwat harus ada walinya. Kalau nggak ada wali, la nikah illa biwali, kan begitu. La nikah illa, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Nah, maka dari itu semuanya, ya, ketidakberadaan mereka bukan berarti kita tidak mendoakan mereka. Ya. Kemudian setelah itu kita lahir di dunia, ternyata diurus dengan orang yang bukan bapak kita. Ingat, ya, doa kita juga kita doakan, kita berikan kepada kedua orang tua yang mungkin mengurus kita itu. Ya, mudah-mudahan dengan doa-doa ini itu akan mempermudah segala bentuk urusan-urusan kita di masa yang akan datang. Allah SWT. Dari Ahwadnya mungkin. Ini ada 4 pertanyaan dari awal, mungkin saya bacakan aja, Ustaz. Yang pertama terkait bagaimana hukumnya bagi seorang anak yang menolak mengikuti suatu kegiatan yang diyakininya bid'ah. Namun kedua orang tuanya kurang paham akan hal ini dan berlainan pendapat dengan si anak, sehingga terjadi perdebatan antara anak dan orang tuanya. Nah, bagaimana cara anak ini agar bisa bernegosiasi sehat dengan orang tuanya? Jadi yang pertama, Ustaz. Yang kedua, terkait bagaimana Ustaz ketika seorang ayah tidak dapat memenuhi 3 tugas yang diperintahkan oleh Allah sampai akhir hidupnya. Yang ketiga, Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua jika kita aktif berdakwah di kampus, Ustaz? Misalnya sampai kita jarang pulang ke rumah, dan apakah kita salah kalau kita seperti itu? Tidak, maksudnya tidak ini. Yang terakhir, Ustadz, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya kemudian ditinggal atau orang tuanya meninggal. Setelah ditinggal, mengingat besarnya dosa durhaka terhadap orang tuanya, bagaimana berbakti anak tersebut kepada orang tua yang telah tiada? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wa'afal Rasulullah. Jadi tadi tanyakan tentang bagaimana ketika kita beda paham dengan orang tua kita. Dan ini sebuah keniscayaan, ya, sebuah keniscayaan. Karena kita bisa melihat, ya, sebagian besar, ya, latar belakang orang tua kita ini tidak paham sunnah, gitu ya, tidak paham sunnah. Maka dalam hal ini justru kita lah yang bagaimana bisa memposisikan diri sebaik-baik mungkin dan bisa bermain secantik-cantik mungkin kepada orang tua kita itu. Dan hindarkanlah, ya, semangat yang terlalu menggebu-gebu tadi itu. Bagaimana dalam sekejap sebalik tangan kita, dalam waktu kita membalik tangan, orang tua kita berubah sebagaimana kita. Ini tidak mungkin, susah yang seperti ini. Nah, maka justru ketika orang tua kita ini, ya, kita tahu orang tua kita seperti itu, ya, untuk sementara waktu jangan kita tampakkan identitas keislaman kita yang sesuai sunnah itu, ya. Jangan kita tampakkan dulu gitu. Maksudnya kalau seorang akhwat itu justru, ya, pakai cadar langsung gitu, ya. Ini orang tua langsung, waduh, anak saya disiasati gitu loh. Pakai cadarnya jangan di rumah dulu gitu, di rumah nanti dulu. Bisa disiasati dulu ketika sudah keluar dari rumah berapa kilo udah pakai. Setelah itu di sekolahannya, di kampusnya bisa. Karena ketika orang tua itu langsung melihat anaknya pakai cadar, wah, teroris kamu nak, isinya teroris kamu itu. Jangan-jangan kamu buat bom itu. Seperti itu. Karena jangan kita salah pilih orang tua. Karena hari ini, ya, media-media yang ada itu memang membawa sebuah opini bagaimana orang-orang Islam itu identik dengan teroris. Seperti itu. Jangan kita salahkan. Nah, maka tugas kita hari ini meluruskan orang tua itu, tentunya dengan sebuah pemahaman yang pelan-pelan, gitu ya. Jadi jangan langsung kita spontanitas.
Ya, spontanitas. Jadi kalau kau ingin berubah jangan spontanitas. Nah, kalau sudah terjadi tadi sebuah pergesekan tadi itu, ada crash ya dengan orang tua kita, ini sudah menjadi awal yang start dakwah yang tidak baik. Serius itu. Sulit itu orang tua akan memahami lagi. Kecuali apa? Kita harus mulai dari awal lagi, membangun hubungan lagi terus sampai pada akhirnya dia mau menerima itu. Paling tidak hari ini kita kondisikan ya. Orang tua hari ini misalnya sekarang tidak suka ya, tidak suka kepada Islam, itu paling tidak menjadi orang yang netral. Itu tingkatan yang kedua dulu. Ya. Tingkatan selanjutnya dari netral itu menjadi suka. Ya. Tingkatan lagi yang semula itu hanya sekedar suka, itu menjadi peduli dengan Islam. Ini tingkatan-tingkatan ini silahkan ditempuh, tapi jangan langsung peduli kepada Islam langsung. Jangan. Ini tidak akan mungkin, dan itu sangat sulit sekali. Nah, maka ya tidak ada salahnya karena orang tua insya Allah hatinya pemaaf ya. Jadi setelah adanya masalah tadi, benturan-benturan tadi, silahkan rubah sikap. Yang semula anak terlalu mendongakkan kepala dan membusungkan dada, sekarang duduk dulu di hadapan orang tua. Terus dibangun lagi, sampai pada waktu bisa ngomonglah dikit-dikit, gitu ya. Ingat ya, tujuan pokok itu kan bapak kita ini paling tidak melaksanakan sholat dulu, barangkali gitu kan. Jangan berbicara bid'ah dulu. Ini seringkalinya semangat tadi itu, yang pertama kali tahapan orang memahami Islam takabbar tadi itu bagaimana yang bid'ah dulu, yang seru-seru itu disampaikan. Nah, ini salah kaprah ini, jangan yang itu dulu. Ya, jadi bagaimana bapak saya ini sholat dulu gitu, itu diprogramkan, di nomor satukan tugas itu. Jangan malah bid'ah ini pak, bid'ah ini. Bapak mau kemana? Ziarah kubur. Mau lebaran ziarah kubur pak, bid'ah, haram. Bapak mau kemana lagi? Yasinan, haram. Waduh. Nah, saya tidak dengar dari mulut kamu kecuali bid'ah, haram, bid'ah, haram. Apa ada yang tidak baik? Apa yang keluar dari lisan kamu tuh yang baik-baik itu mana? Hari orang tuanya begitu coba. Karena kita salah. Karena tidak berbicara disesuaikan dengan ya, waktu dan kemampuan orang tua kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang tua kita ini tidak bisa melakukan 3 tugas itu ya sebagai orang tua. Jadi tetap ya seorang ikhwan, ya kalau yang kita sudah nikah ini tinggal hari ini berikhtiar dan berusaha memperbaiki kan gitu kan. Kalau antum yang belum menikah, cari ibu yang soleh itu, mencarikan bapak, mencarikan ibu yang soleh bagi anak-anak itu wajib. Meskipun ya, yang namanya pernikahan itu kan masuk dalam kategori manajemen ketidaksempurnaan. Ya, antum mau mencari wanita yang sempurna, nggak ada di dunia ini. Ada yang tinggi, cantik ya, kemudian apalagi warna kulitnya putih, tapi apa? Malesan dia, bisa jadi. Yang kayak gitu, tahu-tahu apa? IQ-nya rendah itu, bisa jadi. Ada ini pintar, cantik, orangnya hitam, pendek, lurus, nah, tidak sempurna. Atau mungkin antum sudah, wah alhamdulillah saya dapat cantik, Ustaz, kemudian pintar, tapi ternyata apa? Nyuci nggak bisa, memasak juga nggak bisa. Iya, itu banyak kejadian seperti itu. Apalagi sering ya didung-dungkan ini, akhwat kampus ini kebanyakan nggak bisa masak ya. Sampai ada informasi seperti itu gitu ya. Ya masa sering di rumah, masa nggak bantu ibunya gitu kan, itu lalu kan dulu. Ya. Jadi sampai ketika itu ada ikhwannya menikah dengan seorang akhwat, mengiris apa itu? Bawang merah itu nggak bisa, malah matanya itu keluar air mata itu. Sampai pada akhirnya suaminya ajari pelan-pelan sampai akhirnya alhamdulillah sekarang karena anaknya anggota DPR gitu menikahi. Ya wajar lah nggak bisa ya masak di dapur itu. Nah maka ketika kita mungkin ya tidak bisa mendapatkan yang pertama tadi, ibu dari anak-anak soleh, ya kita lah tugas sebagai seorang suami, arijalu qawwamuna 'ala nisa, untuk bisa mendidik dan mengarahkan, disitulah amal soleh kita gitu ya. Nah maka hari ini antum nggak usah menyalahkan orang tua antum yang namanya Paijo, Paino, Parno misalnya ya. Tapi hari ini justru bagaimana generasi yang lahir ya setelah antum ini adalah generasi-generasi yang tadi dari ibu yang soleha, namanya itu Mujahid, namanya Ibnu Mas'ud, ya namanya Abdurrahman, Abdullah, ya, gitu. Bukan namanya Paijem kan gitu ya.
Nah, seperti itu. Allah berusaha. Kemudian yang terakhir tadi apa? Saya kurang ingat. Kalau sudah meninggal, apa yang kita bisa berbuat? Ya. Oh ya, dosa-dosanya. Jadi begini, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kata Rasulullah, ketika itu ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah yang bisa saya kerjakan untuk orang tua saya, sedangkan orang tua saya itu sudah meninggal dunia? Beliau mengatakan, hisalul arba, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Baik kita punya dosa kepada orang tua atau tidak, itu ada 4 hal. Pertama adalah as-salatu lahuma. As-salatu lahuma, saya mendoakan kedua orang tua. Wa istighfaru lahuma, memohonkan ampunan kepadanya, memohonkan ampunan untuknya. Kemudian yang ketiga adalah infadu ahdihima, melaksanakan janji-janji kedua orang tua kita. Ya, jadi janji-janji, kita punya janji apa, tolong laksanakan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wasilaturahmi, menyambung tali silaturahmi yang dibangun orang tua kita, maksudnya kita teruskan bagaimana silaturahmi kita. Nah, kemudian ingat dalam Islam tetap ada pintu rahmat, ada pintu rahim. Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita. Bertobatlah dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Gitu ya. Yang terakhir sudah ya, sudah semua. Mungkin ini saya kembalikan pada baca. Langsung ditutup. Ya. Baik hadirin, Rasulullah, marilah ya pada kesempatan sore hari ini ya kita jadikan awal kita untuk lebih baik ya untuk kehidupan yang akan datang, memiliki semangat. Terutama saya tekankan betul ya, saya sudah ya istilahnya melalang ini buana ini dakwah di mana-mana. Saya betul-betul merindukan kehadiran anak-anak muda, yang generasi muda yang memiliki semangat. Karena kata para ulama, inna fi yadi subani amrul ummah, karena di tangan anak muda ya, itu terletak urusan umat. Idza taqaddamatil ummah. Kalau anak muda ini maju, maka umat ini akan maju. Tapi kalau mengalami sebuah kemunduran, anak muda ini akan mengalami sebuah kemunduran. Maka hari ini yang mungkin datang ada berapa orang, ini sekitar berapa orang, lumayan lah. Bagaimana pekan depan ada pusatnya juga kan? Setiap pekan ada ini di sini. Jadi bagaimana ramaikanlah Masjid Talib ini dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan nanti di masa yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.